sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang akibat perjanjian, hapusnya perjanjian, dan asas perjanjian. Perkenalkan, nama saya Takdir Yakindo, NPM 191000125. Saya Ardiansyah Yanuar Kardana, NPM 19.106. Nama saya Zila Permata Radewa Kristina, NPM 191000105. Nama saya Andi Febrianti, NPM 19110. Perkenalkan, nama saya Riki Ramdan, NPM 191000109. Nama saya Muhammad Dafa, NPM saya 191000111. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang akibat perjanjian. Tetapi sebelum kita beranjak ke akibat perjanjian, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang apa itu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan perikatan, di mana dalam perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban. Contoh saja dalam jual beli. Pihak penjual dia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari pembeli, dan pihak pembeli mempunyai hak untuk memiliki barang yang akan ia beli. Lanjut ke akibat perjanjian. Akibat perjanjian mempunyai 3 akibat, yaitu 1. Perjanjian mengikat para pihak. Maksudnya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 ayat 2 KUHP. Maksudnya perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi, sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika alasan yang cukup oleh undang-undang. Yang ketiga, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Menurut Subekti, itikat baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilakukan dengan penuh kejujuran agar menimbulkan rasa kepercayaan terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian. 1. Asas konsensualisme, persesuaian kehendak. Asas konsensualisme merupakan esensial dari hukum perjanjian. Sepakat mereka yang mengikat diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat oleh 2 orang atau lebih telah mengikat, sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai karena secara lisan semata-mata. 2. Asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus melindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur, karena pihak ini berada di posisi yang lemah. Asas-asasnya inilah yang menjadi kasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian. Dalam kegiatan hukum sehari-hari, dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas tersebut harus mutlak dan diperhatikan bagi para pembuat perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagai yang diinginkan oleh kedua pihak. 3. Asas personalia. Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang mengatur dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata, yang bunyinya pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri. Saya akan menjelaskan tentang asas perjanjian yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya,
Yang keempat itu ada asas kekuatan mengikat perjanjian atau sering disebut sebagai asas pacta sunt servanda. Nah, asas ini disebut juga sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang telah membuat perjanjian itu telah terikat kepada kesepakatan perjanjian tersebut. Nah, dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah itu berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak pembuatnya. Nah, asas pacta sunt servanda ini telah dituang dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Lalu, perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak ini tidak dapat ditarik lagi kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena alasan oleh undang-undang yang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya ada asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Nah, asas itikat baik telah dituang pada pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, itikat baik ini dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikat baik dalam segi subjektif itu berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan batin seseorang saat membuat perjanjian itu. Lalu, itikat baik secara objektif itu berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Yang keenam ada asas kepatutan. Nah, asas ini dituang dalam pasal 1339 KUH Perdata. Nah, asas kepatutan di sini berkaitan dengan isi dari perjanjian itu sendiri. Dan asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Akan membahas tentang asas kepercayaan. Seseorang akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain membutuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikat dirinya untuk keduanya. Perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Lalu ada kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka pada asas dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu ada asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 JO, pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim Persamaan hukum. Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan dari warna kulit, bangsa, kerajaan, ataupun jabatannya. Asas ini mewajibkan keduanya untuk saling menghargai satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini juga merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi. Jika diperlukan, dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur sebenarnya memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik, sehingga kedudukannya kreditur dengan debitur seimbang. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang keempat, asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatannya wajar, di mana suatu perbuatan sukarela seseorang menimbulkan hak baginya untuk mengikat kontraprestasi dari pihak debitur. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan
kesusilaan sebagai pengikat hati nuraninya. Sekian dari prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapusnya perjanjian. 1. Para pihak menentukan berlakukan perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Misal pasal 1066 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menyatakan, poin 1, tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. 2. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut. Meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu, akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Ketiga, perjanjian demikian hanya mengikat untuk 5 tahun. Tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu, perjanjian itu dapat diperbarui. Salah satu pihak meninggal dunia misalnya. A. Dalam perjanjian pemberian kuasa pasal 1813 KUH Perdata berbunyi, pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa dengan meninggalnya pengampunan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. B. Dalam perjanjian perburuhan pasal 1603 huruf J berbunyi, hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh. Pasal 61 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan berbunyi, perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia. C. Dalam perjanjian persekutuan perdata pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata berbunyi, perseroan bubar, 1. Karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis. 2. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu. 3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta. 4. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misal dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa. 5. Karena putusan hakim. 6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misal dalam perjanjian pemborongan. 7. Persetujuan para pihak.